Haleluya. Sebelum kita semua bangkit berdiri, kita siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, Engkau ku perlukan. Datang Juru Selamat, berhatilah. Setiap jemaat Tuhan, setiap bagian dari PSBI yang bersyukur untuk 13 tahun, baik yang ada di MBAU ini ataupun setiap saudara yang ada di rumah-rumah di 111 tempat maupun dimanapun sudah menerima berkat pujian firman Tuhan dan ucapan syukur ini, biarlah kita sungguh-sungguh, saudara yang ada di rumah, saudara yang ada di 111 tempat ini bukan tontonan, tetapi ini kita bisa bernyanyi bersama, kita memuji Tuhan bersama. Ini adalah ucapan syukur kita bersama. Biarlah ini bukan hanya jadi tontonan buat setiap kita, tapi sungguh-sungguh menjadi penyembahan kita. Kita siap menerima firman dan kita nyanyikan pujian ini sekali lagi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, Engkau ku perlukan. Datang terus, berkatilah, berkati. Sekali lagi sama-sama, ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu, memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi, Engkaulah yang memberi sejahtera penuh, sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, setiap jam ya Tuhan, Engkau ku perlukan, Engkau ku perlu. Ku datang Juru Selamat, dan Juru Selamat berkati. Ku datang Juru Selamat, ku datang Juru Selamat berkatilah. Ku datang, ku datang Juru Selamat berkatilah. Pujian ini keluar dari hati kami bukan sekedar karena kami menghafal lagu ini, tapi pujian ini keluar dari hati kami karena ini sungguh merupakan iman dan doa kami. Ya Tuhan, tiap jam kami perlu Tuhan. Di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Di tengah dunia ribut dengan pandemi COVID-19, kami tahu tantangan kami berat, hidup kami penuh dengan tantangan. Ada banyak masalah-masalah baru timbul, tetapi selama Tuhan di pihak kami, kami kuat. Selama Tuhan di pihak kami, kami mampu. Selama Tuhan di pihak kami cakap menanggung segala perkara. Begitupun sebagai bagian dari organisasi masyarakat, organisasi kekeluargaan, organisasi budaya, kelompok PSBI ini bersyukur 13 tahun melewati segala tantangan, segala pergumulan, tapi tetap kami masih melayani, tetap kami masih menjadi berkat, tetap kami menabur kasih, tetap kami peduli. Khususnya di ucapan syukur hari ini Tuhan, sebagai bagian dari tanggung jawab PSBI ini, kami berbagi kepada mereka yang membutuhkan di mana-mana tempat, semua karena anugerah Tuhan.
kami mengadakan ucapan syukur, tetapi kami juga mengadakan berbagi kasih satu sama lainnya. Sehingga bukan hanya kami berkata Tuhan itu baik, tetapi kami mengejawantahkan dalam kehidupan kami kebaikan Tuhan dengan kasih dan kepedulian. Karena itu terima kasih buat ketua umum kami yang Tuhan pakai, Tuhan berkati bersama dengan keluarganya, buat setiap pengurus-pengurus yang diberikan hikmat, akal budi, ide-ide yang luar biasa ini. Bukan hanya bersyukur karena kebaikan Tuhan, tetapi tetap mengulurkan tangan, melakukan kepedulian kasih. Sehingga keluarga besar dari keluarga Simbolon ini bukan hanya senantiasa mengetahui bahwa Tuhan itu hidup, tapi senantiasa membuktikan Tuhan hidup bagi orang-orang di sekitarnya. Sekaligus berjalan dengan kepala tegak dan berkata, aku tidak sendiri, ada Tuhan yang menyertai aku. Terima kasih Tuhan. Hari yang indah ini kami tahu Tuhan yang memulai PSBI ini, Tuhan yang menyertai, Tuhan juga akan memampukan kami. Karena itu biarlah kami orang-orang di dalamnya, sesuai dengan tema yang kami telah ditetapkan bersama, kami dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kami membutuhkan firman-Mu. Karena itu berbicaralah buat masing-masing kami. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah, beri penghiburan buat yang susah, bebaskan yang terikat. Karena di mana ada firman-Mu, di situ ada kemerdekaan. Di mana ada firman-Mu, di situ ada jawaban. Di mana ada firman-Mu, di situ ada kepastian. Di mana ada firman-Mu, di situ ada terang. Di dalam firman-Mu ada perubahan. Dan karena itu kami yakini, di mana ada firman-Mu, di situ juga ada mujizat dan kekuatan. Berbicara buat masing-masing kami Bapa. Kami dalam keyakinan yang kuat, nabi boleh banyak, agama boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati. Hari yang dahsyat, hari yang luar biasa. Saya sebagai orang luar dapat berkata, PSBI ini kagak ada matinya, kata orang Jakarta bilang. Bayangkan, waduh, gereja-gereja, semua organisasi apapun tidak bisa merayakan apa-apa, tapi PSBI ini luar biasa, ada aja idenya. Kita kasih tepuk tangan dulu bagi Tuhan, bagi hikmat, bagi pengurus yang luar biasa. Saya pikir ini apa pula ini acara, tapi luar biasa saudara. Di sini pengurus mendoakan saudara, bersyukur pada Tuhan, tapi 111 tempat. Waduh, bersyukur semua sama-sama, luar biasa. Dan nggak bisa orang bilang, wah ini cuma syukur-syukur biasa. Enggak, ada lagi berapa? 650.000 paket yang dibagikan. Nah ini lagi, waduh luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah ya kan. Bayangkan teman-teman yang dahsyat, teman-teman yang luar biasa. Tapi pastikan ini bukan tontonan, tapi ini ucapan syukur. Kalau ada sesuatu yang perlu saudara bilang amin, katakan amin. Kalau ada yang saudara harus bilang haleluya, katakan haleluya ya kan. Kalau harus menyanyi, ikut menyanyi ya kan. Biar tetangga sebelah kaget, kenapa dia di sebelah tiba-tiba menyanyi sendiri ya kan. Karena memang kita bersama. Waduh, ribuan orang. Makanya PSBI saya baca-baca di sini singkatan Pungguan Simbolon Dohot Boruna Indonesia. Sekarang udah berubah Indonesianya, harus jadi internasional saudara ya kan. Sudah tidak bisa Indonesia lagi karena ini juga ditonton. Saya dengar sampai Moskow, sampai Amerika, sampai Eropa. Jadi luar biasa. Simbolon jadi berkat. Kalau saya bilang Simbolon, semua bilang jadi berkat. Simbolon jadi berkat. Simbolon jadi berkat. Simbolon jadi berkat. Wah dahsyat ya kan. Dari sini saya lihat ada truk-truk. Lalu saya tanya sama pengurus, itu truk-truk apa? Itu bantuan kepedulian kasih. Wah luar biasa. Jadi bukan hanya punya tema saja, Tuhan adalah gembalaku, tapi betul-betul PSBI ini mau menjadi gembala-gembala buat mereka yang membutuhkannya. Luar biasa. Nah, Mazmur 23, kalau saya boleh beri tema, maka tema yang saya mau sampaikan hari ini adalah jika Tuhan gembala kita, hidup kita pasti mantap. Amin. Jika Tuhan gembala kita, hidup kita pasti mantap. Ya kan? Dan jika Tuhan gembala PSBI, maka PSBI pasti mantap. Wah, luar biasa. Ya, Tuhan adalah gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang.
Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Rasanya ayat ini kok seperti tahu begitu, bahwa hari-hari ini akan datang masa yang sukar. Sehingga ada bagian dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Artinya meskipun Tuhan adalah gembala kita, meskipun Tuhan adalah Allah kita, meskipun Tuhan adalah Bapa kita, sebagian orang akan bertanya kepada kita, oh katanya Tuhan Yesus Maha Kuasa, oh katanya Tuhan Yesus dahsyat, oh katanya Tuhan Yesus baginya tidak ada perkara yang mustahil. Doa dong supaya pandemi COVID-19 ini berakhir. Masa katanya Tuhan Maha Kuasa, kok doa nggak berkuasa? Saudaraku, betul buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tapi ada masanya Tuhan menjadi gembala buat kita. Tapi ada masanya kita harus lewati lembah kekelaman. Betul Tuhan kita dahsyat, betul buat Tuhan tidak perkara yang mustahil. Tapi Dia tidak pernah menjadikan kita manja. Minta apa saja harus jadi. Ada kalanya kita minta sesuatu dan Tuhan bilang, anakku, aku sedang mendidik engkau. Dan saya percaya di pandemi COVID-19 ini berlaku firman, apa yang bisa digoncangkan akan digoncangkan, supaya tinggal tetap kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya perhatikan PSBI ini organisasi dari budaya, organisasi dari adat, organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan yang tidak bisa tergoncangkan. Di tengah pandemi COVID-19 ada saja kasihnya, ada saja idenya, ada saja kegerakannya. Dan saya percaya di saat-saat seperti ini membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar. Kalau kita memandang Tuhan, melewati lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Saudara-saudara jemaat Tuhan sekalian, baik yang ada di tempat yang indah dan luar biasa ini, maupun setiap saudara yang mengikuti melalui live streaming, kita diingatkan Tuhan, sekalipun berjalan dalam lembah kekelaman, kita tidak takut bahaya. Jangan jadi orang yang mengeluh dan putus asa dan berkata, mau sampai kapan ini pandemi ini? Saya di PHK, saya dirumahkan. Akhirnya yang terjadi, rumah tangga ribut. Suami marah sama istri, kamu sebagai istri. Istri marah sama suami, kamu sebagai suami. Akhirnya justru rumah tangga ribut. Tetapi di saat-saat seperti ini, justru terlihat yang membiarkan Tuhan sebagai gembalanya, Dia mengerti ada masanya melewati lembah kekelaman, tetapi Tuhan tetap beserta kita. Dikatakan gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Bahkan ayat yang kelima dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Jangan jadi Kristen yang hanya mengejar berkat. Jangan jadi Kristen yang hanya mengejar kesuksesan, tetapi biarlah jadi Kristen yang mencari kerajaan Allah serta kebenarannya. Maka semuanya akan ditambahkan pada hidup kita. Makanya ayat yang ke-6 bilang, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikut aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Lalu izinkan saya bertanya hari ini. Mungkin sebagian sudah berkata, mengapa jika Tuhan gembala kita, hidup kita pasti mantap? Saya tidak bilang kalau Tuhan gembala kita, kita tidak ada masalah. Yang saya bilang hidup kita mantap. Artinya apa? Mau di tengah masalah bagaimanapun, hidup kita pasti mantap. Mau ada tantangan, kita tetap tersenyum. Mau ada masalah, kita tetap minta hikmat Tuhan. Dan Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Mengapa jika Tuhan gembala kita, hidup kita pasti mantap? Mengapa jika Tuhan menjadi gembala PSBI, PSBI pasti mantap? Saya pelajari. Karena sebagai gembala, Dia menyadarkan kita untuk tidak memiliki hidup yang egois dan serakah. Kenapa hidup ini menjadi susah? Karena kita egois dan serakah, saudara. Kita tidak pernah bisa bersyukur. Ayub kehilangan segala sesuatunya, dan inilah kalimat Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Alkitab saya berkata, Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku di dalam kekayaan dan kemuliaannya. Yang membuat kita seringkali merasa kurang adalah sikap egois dan keserakahan kita. Ada banyak orang tidak pernah bisa bersyukur. Dia lihat suaminya, selalu dia lihat kekurangan pada suaminya. Oh, suami saya pendeta, banyak pula kekurangannya. Dia lihat istrinya,
istriku pendeta banyak sekali kekurangan. Bukankah kita harus jadi orang-orang yang bersyukur karena Tuhan gembala kita? Pastikan kita melewati semua dengan syukur. Karena kita tahu tidak pernah Tuhan beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Dia berikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh egois dan serakah. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh egois dan serakah. Saya tidak bisa bayangkan kalau PSBI ini begitu besar kelompoknya, menjadi orang-orang yang penuh kasih, menjadi orang-orang yang selalu bersyukur, menjadi orang-orang yang selalu positif, selalu semangat. Saya percaya hal-hal yang baik boleh terjadi. Banyak keributan dalam organisasi, banyak keributan dalam keluarga, banyak keributan dalam pelayanan, banyak keributan dalam gereja. Terjadi hanya karena manusia-manusia yang egois dan serakah. Di masa-masa pandemi COVID-19 adalah masa-masa untuk kita saling berbenah diri. Tuhan, apakah masih ada keegoisan dalam diriku? Apakah masih ada keserakahan dalam hidupku? Karena keegoisan dan keserakahan itu yang akan menciptakan berbagai masalah dan persoalan. Tetapi tantangan yang kita hadapi dengan iman, tantangan yang kita hadapi dengan syukur, tantangan yang kita hadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan itu baik, akan menjadikan kita berkata, Tuhan adalah gembala, takkan kekurangan aku. Ayub kehilangan segala-galanya. Dengan tenang dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Yusuf difitnah, dibuang ke dalam penjara dengan tuduhan sebagai seorang pemerkosa, sakit, menyakitkan. Tapi apakah dia marah, apakah dia tersinggung, apakah dia kecewa, apakah dia berontak pada Tuhan dan berkata, di mana Tuhan yang aku layani dengan tulus dan sungguh-sungguh? Tidak. Dengan tenang dia berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dalam hidup ini ada saja ketidakadilan. Dalam hidup ini ada saja hal-hal yang menyakitkan, ada saja hal-hal yang mengecewakan, ada saja hal-hal yang tiba-tiba seperti ini, yang kita nggak tahu siapa yang kita mesti salahkan. Di saat seperti ini kita ingat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang serakah, tapi jadilah orang yang bersyukur. Jadilah orang yang bertanya, Tuhan apa lagi yang harus saya kerjakan supaya aku jadi berkat. Ada banyak orang doanya hanya berkata, Tuhan berkati aku, God please bless me. Sudah saatnya kita tidak lagi berkata, Tuhan berkati aku, karena Tuhan pasti memberkati kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, Tuhan pasti memberkati saya. Sama-sama bilang, Tuhan pasti memberkati saya. Doa kita sekarang harus berbunyi, Tuhan pakailah saya. Tuhan pakailah saya menjadi suami yang baik. Pakailah saya menjadi istri yang baik. Bukan hanya selalu berdoa, Tuhan robah suami. Inang, waduh Inang kalau udah berdoa, Tuhan Yesus robahlah suamiku, kepala batu dia. Ada banyak orang cuma berdoa, Tuhan robah suami saya. Ada banyak suami-suami, Tuhan robahlah istriku ini Tuhan. Lebih mudah membangkitkan Lazarus yang mati daripada merubah kelakuan biniku ini, ya kan? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita berkata, Tuhan pakailah saya. God please use me. Pakailah saya menjadi istri yang baik. Pakailah saya menjadi mertua yang baik. Pakailah saya untuk dapat menjadi menantu yang baik. Pakailah saya dimanapun Tuhan tempatkan saya, untuk jadi berkat, untuk membawa damai, untuk menghadirkan kasih, untuk menghadirkan sukacita. Yang setuju katakan, pakailah saya. Yang kedua saya pelajari, jika Tuhan gembala kita, hidup kita pasti mantap. Kenapa? Karena sebagai gembala dia menyadarkan kita untuk selalu sabar, mengalah, dan tetap tekun. Ini yang susah. Orang Batak saya pelajari mirip-mirip sama orang Manado. Kalau soal bertarung siap, berdebat siap, iya kan? Coba aja cari pengacara, meskipun lebih banyak yang Batak, tapi yang Manado juga ada, iya kan? Pokoknya kita ini kalau suruh menghadapi tantangan pergumulan, siap saudara. Kita lebih berani menghadapi singa, macan, dan ular tedung daripada suruh sabar dan mengalah saudara, iya kan? Tetapi justru kekuatan kita dalam iman adalah sabar. Sabar bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Orang Batak
paling banyak namanya sabar, saudara. Iya kan? Saya ketemu banyak orang Batak namanya, oh ini sabar, iya kan? Tapi kadang-kadang sabar pun mengamuk, saudara. Ya, karena seringkali paling susah kita sabar, saudara. Sabar, mengalah, dan tetap teguh. Inilah kunci kemenangan kita. Saya tidak bisa bayangkan kalau suami Kristen, suami dari keluarga Simbolon, ya kan? Ini kadang-kadang nggak biasa pakai ini, bingung, ya kan? Mana masuk dari sini, mana masuk dari depan, ya kan? Saya tidak bisa bayangkan kalau suami yang kumpul hari ini dalam ucapan syukur PSBI yang ke-13 siap menjadi suami yang sabar. Wow, tahun depan lebih banyak rumah tangga orang Batak yang penuh dengan kebahagiaan dan suasana surga. Amin, ibu-ibu. Ya, yang tepuk tangan inang-inang ini banyak, ya kan? Inang berkata, mudah-mudahan lakiku sadar di hari ini, ya kan? Tapi inang, saya juga tidak bisa bayangkan kalau istri-istri semua menjadi istri-istri yang sabar. Wow, keluarga Simbolon ini adalah keluarga yang paling berbahagia di muka bumi. Kenapa? Karena sabar, siap mengalah, dan tetap teguh. Ada 3 kekuatan kita. Orang-orang sukses bukan hanya orang-orang yang berani berjuang, tapi orang-orang sukses adalah orang-orang yang berani sabar. Ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan, dia tetap sabar. Tapi sabar bukan berarti tidak berbuat apa-apa. Sembari sabar, saya memanggil nama Tuhan. Sembari sabar, saya menyerahkan pergumulan saya kepada Tuhan. Sembari sabar, saya minta hikmat Tuhan untuk saya tetap melangkah dengan keyakinan bahwa Tuhan menyertai kita. Ada banyak orang tidak setuju dan berkata, pendeta, hidup ini nggak bisa sabar-sabar saja. Karena konsepnya sabar itu berarti menyerah. Sabar itu berarti pasrah dan tidak berbuat apa-apa. Pasrah berserah kepada Tuhan itu perlu, tapi bukan menyerah dan tidak berbuat apa-apa. Mari kita jadi pribadi yang sabar. Tuhan yang Allah gembala kita, Dia yang pimpin kita, Dia yang bela kita. Pada saat Dia bilang maju, kita harus siap maju. Pada saat Tuhan bilang tenang, kita harus tenang. Pada saat Tuhan bilang beristirahat, kita harus beristirahat. Terlalu banyak orang akhirnya terkena serangan jantung, terkena darah tinggi, terkena kolesterol, berbagai penyakit. Sebetulnya bukan hanya karena kondisi tubuhnya, tapi karena kondisi emosionalnya. Saya berdoa keluarga besar Simbolon, jangan lagi ada yang serangan jantung lah dan lain-lain. Kenapa? Karena keluarga Simbolon semua menjadi orang-orang yang sabar, menjadi orang-orang yang mengalah, menjadi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, menjadi orang-orang yang tetap teguh dalam janji Tuhan. Karena kita percaya langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah tinggal tetap. Yang setuju sama saya katakan, saya harus sabar, tapi tetap kuat. Sama-sama bilang, saya harus sabar, tetapi tetap kuat. Sabar bukan berarti tidak berbuat apa-apa, tapi sabar berarti menyerahkan semuanya kepada Tuhan dan bertindak pada saat Tuhan suruh kita untuk tetap melangkah dan maju. Yang ketiga saya pelajari, kenapa jika Tuhan menjadi gembala kita, hidup kita pasti mantap. Karena sebagai gembala Dia menyadarkan kita tentang bahayanya dosa dan jauh dari Tuhan. Betul ada banyak orang menyebut dirinya Kristen tetapi berselingkuh jalan terus. Betul banyak orang menyebut dirinya Kristen tetapi hidup dalam kekerasan, hidup dalam kekasaran. Ini yang saya bilang, dia tidak menjadikan Tuhan sebagai gembalanya. Mungkin dia jadikan Tuhan sebagai provider. Kalau dia ada masalah, dia bilang, Tuhan bela saya, Tuhan berkati saya, Tuhan jaga saya. Betul, dia memanggil nama Tuhan, tapi bukan sebagai gembala yang mengatur, bukan sebagai gembala yang menuntun, bukan sebagai gembala yang mengarahkan, tetapi dia yang mau mengarahkan Tuhan apa yang harus dia buat. Dan kalau sampai Tuhan tidak berkati dia, dia marah. Tuhan, 3 tahun terakhir ini aku selalu mengembalikan perpuluhan aku. Kenapa sekarang aku diberhentikan? Kalau sampai bulan depan aku tidak dapat berkat, tidak lagi aku berikan, jangankan perpuluhan, persembahan pun tidak. Sampai jumpa, oras. Saudara, Tuhan pun kadang-kala diancam, saudara-saudara. Kalau Tuhan tidak jawab doaku, percuma aku ke gereja, percuma aku jadi anggota KOR, percuma aku mengajar sekolah minggu, percuma aku terlibat dalam pelayanan, percuma aku menyumbang. Saudara yang kasih dalam Tuhan, Tuhan adalah gembala kita, menyadarkan kepada kita bahwa dosa dan jauh dari Tuhan itu berbahaya. Suami-suami
Mari dekat dengan Tuhan, tinggalkan dosa. Di masa pandemi COVID-19 ini, teman saya di Badan Cyber berkata, tingkat masuk orang Indonesia ke situs-situs pornografi naik lebih dari 200%. Waduh, bahaya ini. Situs-situs pornografi, situs-situs cabul, justru tingkatnya menjadi sangat tinggi sekali. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, di masa-masa seperti ini adalah masa-masa untuk kita sadar dosa itu berbahaya. Jauh dari Tuhan itu menyengsarakan. Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatan. Betul kita ada dalam masalah, tapi selama kita dekat Tuhan, pasti ada ketentraman, pasti ada kekuatan, pasti ada hikmat. Karena itu, di ucapan syukur ke-13 tahun dari PSBI ini, biarlah setiap kita mengambil kesimpulan, betul, hidup ini kadang ada tantangan, kadang ada kemenangan. Hidup ini kadang kala ada kebahagiaan, tapi kadang kala ada masa-masa yang sukar. Tapi selama kita dekat Tuhan, kita pasti melihat pertolongannya. Alkitab bilang, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah, Allah hidup yang kekal. Alkitab saya bilang, bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tetapi yang menjadi jurang penghambat kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosamu. Biarlah dalam HUT ke PSBI, HUT ke-13 PSBI ini, di samping kita bersuka cita untuk pemeliharaan Tuhan buat keluarga besar kita ini, biarlah di sisi yang lain kita berkata, Tuhan, dosa menghancurkan keluargaku, dosa menghancurkan hari depanku, dosa menjauhkan hidupku dari keluargaku, dosa menjauhkan aku dari kebahagiaan. Biarlah kita ambil keputusan, Tuhan, aku bukan hanya bersyukur untuk HUT ke-13 PSBI ini, tapi aku pastikan hidupku mulai lebih dekat dengan Tuhan. Karena orang-orang yang dekat dengan Tuhan akan kuat. Orang-orang yang dekat sama Tuhan akan menang. Orang-orang yang dekat sama Tuhan ada saja hikmatnya. Orang-orang yang dekat sama Tuhan akan tetap bertahan melalui masa-masa yang sukar. Daud tidak lebih kuat dari Goliat. Daud tidak lebih hebat dari Goliat. Daud tidak lebih dipersenjatai daripada Goliat. Bahkan ketika Daud mau menghadap Saul untuk menghadapi Goliat, Saul bilang, kamu masih terlalu muda. Sementara dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tapi Daud tidak gentar. Daud modalnya hanya satu, aku dekat Tuhan, dia gembalaku, dan aku akan melihat kemenangan. Dia hampiri Goliat dengan iman. Goliat memaki dia dan bilang, hei anjing ke aku, sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Daud tidak gentar. Daud bilang, engkau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing. Aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam. Hari ini juga aku menyerahkan mayatmu kepada burung-burung di udara. Artinya, kalau kita buang dosa, artinya kalau kita dekat dengan Tuhan, kita pasti menang. Amin. Sama-sama bilang, saya harus membuang dosa. Sama-sama bilang sama saya harus dekat dengan Tuhan. Semua yang di rumah, semua yang menerima pelayanan ini melalui streaming, supaya saudara menjadi satu bagian yang asik. Saudara bukan penonton, tapi saudara bagian dari HUT ke-13 PSBI. Sama-sama bilang, saya harus buang dosa. Saya harus dekat Tuhan. Wow, luar biasa. Karena kalau kita buang dosa, kita dekat Tuhan, maka saya percaya akan ada kegerakan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, yang terakhir, saya pelajari mengapa kalau Tuhan menjadi gembala buat kita, hidup kita pasti mantap. Karena sebagai gembala, dia meyakinkan kita bahwa mujizat dan kemenangan masih tersedia. Di HUT ke-13 dari PSBI ini, izinkan kita semua bersyukur dan mengingat satu kata, mujizat masih ada. Betul ada tantangan, betul ada pergumulan, tapi mujizat masih ada. Yesus bilang, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Apa artinya kelegaan? Artinya mujizat. Bagaimana cara Tuhan tolong kita? Kita nggak tahu. I don't know how he gonna save me. Saya nggak tahu bagaimana dia menolong dan menyelamatkan saya. Tapi satu yang saya tahu, he will. Itu yang saya tahu. Dia pasti. Sama-sama bilang sama saya, dia pasti. Masih ada perdebatan di kalangan pendeta-pendeta tertentu, apakah mujizat masih ada atau mujizat tidak ada. Tapi tahukah saudara, kita bangun pagi, kita bisa bernafas, itulah mujizat. Amin.
Di tengah tantangan seperti pandemi COVID-19, kita masih tegak. Meskipun sebagian ada yang dirumahkan, meskipun sebagian ada di PHK, meskipun sebagian ada yang menghadapi badai besar, meskipun sebagian dikurangi pendapatannya, tapi masih tetap bisa bersyukur. Itulah mujizat. Buat saya, memperdebatkan mujizat masih ada atau tidak ada, itu adalah sebuah kebodohan dan ketololan, saudara. Kenapa? Kita adalah produk dari mujizat. Amin. Berkali-kali rumah tangga bermasalah, tapi suami masih tetap setia sama istri, itu juga mujizat. Istri masih bisa tetap setia sama suami, itu pun mujizat. Pak, maaf untuk saya ngomong, Pak, ada bapak-bapak yang mulutnya kasar sekali, Pak. Kasar sekali, Pak. Kasar sekali. Tapi istrimu masih setia, itu mujizat, Pak. Anjing aja udah mati, Pak, mendengar kata-katamu itu. Bu, ada ibu-ibu yang cerewetnya minta ampun. Astaga, minta ampun cerewetnya. Itu sampai patung pancoran mau turun dengar omongan ibu-ibu itu. Inang, aduh, ada Inang yang kalau dia bicara, aduh, itu tahu patung pancoran yang lagi nunjuk kita. Coba lihat, tunjuk, dia lagi nunjuk kita gitu ya. Ya kan? Itu patung pancoran. Kalau Inang lewat di situ, taruh tangan di sini. Nggak tahan. Ini Inang berisik sekali. Tetapi saudara, kita adalah produk dari mujizat. Kita berkali-kali menghadapi tantangan, tapi masih dapat kemenangan. Pertanyaan saya, itu karena kau pintar? Itu karena kau hebat? Itu karena kau mampu? Tidak. Karena Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Yang saya mengerti tentang mujizat, saya tidak memaksa Tuhan untuk melakukan apa yang saya mau. Yang saya mengerti tentang mujizat, saya sadar untuk hidup di jalan yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Berarti saudara-saudara yang sedang berkumpul, saudara-saudara yang sedang di rumah masing-masing, saudara-saudara yang sedang menerima live streaming ini, biarlah kita setiap menyadari Tuhan adalah gembala. Dan karena Tuhan gembalaku, hidupku akan mantap. Kenapa? Karena aku percaya mujizat masih ada. Artinya, Ulangan 29 ayat 29 bilang begini, hal-hal yang tersembunyi adalah bagi Tuhan, hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita. Artinya, yang saya tidak mengerti, yang saya tidak paham, yang saya tidak bisa jangkau, yang saya tidak bisa jalani, saya serahkan pada Tuhan. Tapi hal-hal yang saya mampu, merupakan tugas dan tanggung jawab saya, itu yang saya jalankan. Saya berdoa supaya setiap keluarga besar dari PSBI, jangan ada yang tidak bisa tidur hanya karena stres. Betul, kadang-kala tantangan, masalah, ketidakadilan, persoalan terjadi, tapi serahkan pada Tuhan. Hal-hal yang kita bisa hadapi, kita hadapi. Hal-hal yang kita nggak bisa hadapi, kita percaya Tuhan yang akan menyelesaikannya buat kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dan saya pelajari, minimal ada 4 hal bukti kalau Tuhan adalah gembala kita, hidup kita akan mantap. Yang pertama, karena sebagai gembala dia menyadarkan kita untuk tidak memiliki hidup yang egois dan serakah. Yang kedua, sebagai gembala dia menyadarkan kita untuk selalu sabar, mengalah, dan tetap teguh. Ada hal-hal yang saya tidak bisa selesaikan dengan negosiasi, dengan kepintaran, dengan kehebatan, dengan segala sesuatu. Tapi waktu saya sabar, di situ saya melihat pertolongan Tuhan. Yang ketiga, sebagai gembala dia menyadarkan kita tentang bahayanya dosa dan jauh dari Tuhan. Buanglah dosa, mendekatlah kepada Tuhan. Dan yang keempat, sebagai gembala dia meyakinkan kita bahwa mujizat masih ada dan kemenangan masih tersedia. PSBI, selamat ulang tahun yang ke-13. Tuhan memberkati kita sekalian. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Yesus Tuhan penebusku, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu, berilah berkat-Mu. Sama-sama, Yesus, 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 Yesus. Dengar doaku, janganlah Tuhan lalui, janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu, Yesus, Yesus.
dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat-Mu. Musik main dengan sangat lembut. Setiap mata terpejam dimanapun saudara menerima firman Tuhan hari ini. Pejamkan mata saudara, tundukkan kepala saudara, angkat hatimu di hadapan Tuhan. Hari ini kita belajar satu ayat firman Tuhan yang sangat terkenal. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tetapi ingatlah, kalau Tuhan gembala kita, hidup kita pasti mantap, keluarga kita pasti mantap, hari-hari kita akan mantap. Betul ada tantangan, betul ada pergumulan. Tapi Dia menyadarkan kita untuk tidak egois dan tidak rakus, tidak serakah dalam hidup ini. Bersyukur dan beriman. Jika itu doamu, boleh taruh tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa. Mungkin saudara berkata, saya serakah, saya egois, saya kurang bersyukur dalam hidup ini. Apa saja saya lihat kekurangannya dan kelemahannya, tapi mulai hari ini saya mau belajar bersyukur. Saya tidak lagi mau mengeluh dan bersungut. Tuhan sudah bawa saya di PSBI ini sebagai bagian dari keluarga besar ini. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Lalu hari ini kita berkata, Tuhan sadarkan aku untuk dalam hidup ini. Aku percaya masih ada Tuhan, masih ada pembela. Mujizat masih ada, pertolongan masih ada, kemenangan masih tersedia. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Kenapa kau harus putus asa? Kenapa kau harus berharap pada manusia? Kenapa kau harus kecewa dalam hidup ini? Tuhan yang kau sembah adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan engkau. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Tapi ingat, dosa dan jauh dari Tuhan, itu yang membuat hidup kita seringkali masuk pada jebakan-jebakan iblis, sehingga kita jadi orang yang emosi. Tapi kalau kita mau belajar sabar, kita mau belajar berserah, ada banyak pertolongan Tuhan. Di masa pandemi COVID-19, masakan suami bentak istri, masakan istri bentak suami, masakan di saat ini harus rumah tangga ribut. Kita sudah susah, mari berlutut di hadapan Tuhan, mari berdoa, mari cari Tuhan, mari beribadah pada Dia. Jika di doamu, taruh tangan kananmu di dada. Pak, kalau saja engkau mau lebih sabar. Ibu, kalau saja engkau mau lebih sabar. Mertua-mertua yang saya kasih dalam kasih Kristus, kalau saja engkau mau lebih sabar, akan ada banyak berkat Tuhan yang luar biasa akan terjadi. Jika sudah ingin didoakan, karena engkau ingin mendekat pada Tuhan, ingin lebih sabar dalam hidupmu, dan ingin mengandalkan Tuhan dengan kuasanya yang hebat, taruh tangan kananmu di dada dan izinkan saya berdoa buat saudara. Mujizat masih ada. Saudara boleh menangis dan berkata, rumah tanggaku bermasalah. Saudara boleh menangis dan berkata, suamiku meninggalkan aku. Engkau boleh berkata, istriku meninggalkan aku, istriku selingkuh, suamiku selingkuh, mertuaku kasar, mertuaku menjajah aku, menantuku melawan, anak-anakku memberontak kepada aku. Mujizat masih ada. Mendekat kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan. Ingat, masih ada Tuhan. Dunia ini seringkali kita diperlakukan tidak adil, tapi nggak usah membalas. Sabar. Tuhan tidak buta, Tuhan tidak tuli. Mujizat masih ada. Jika itu doa, taruh tangan kananmu di dada. Bapa, di dalam nama Yesus, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanan di dada sebagai tanda penyerahan, sebagai tanda doa, sebagai tanda Tuhan, secara manusia aku terbatas, tetapi dalam iman aku percaya kuasa-Mu tidak terbatas. Aku taruh tangan kananku di dada. Kalau aku selama ini egois, aku selama ini kepala batu, aku selama ini serakah, ampuni aku. Ajar aku bersyukur. Bersyukur untuk apa saja yang terjadi. Bersyukur untuk suamiku, bersyukur untuk istriku. Tidak lagi bersungut, tidak lagi menuntut, tidak lagi mengeluh, tapi aku percaya apa saja yang Tuhan berikan itu yang terbaik. Ampuni kami kalau kami selalu emosian, kata-kata kami seringkali kasar, tindakan kami seringkali meledak-ledak. Ampuni kami. Ajar kami untuk lebih sabar, siap mengalah, teguh dalam iman, dan tetap melangkah dalam keberanian kasih Tuhan. Kami mau membuang dosa dan mau mendekat kepada Tuhan. Dan pada akhirnya kami mau percaya bahwa mujizat masih ada, sehingga aku tetap mengandalkan Tuhan dengan kuasa. Ampuni aku kalau selama ini aku mengandalkan manusia. Ampuni aku. Karena firman-Mu berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah mereka mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Jamah satu persatu dengan kuasa, sehingga sungguh hari ini kami dapat melihat lagi pertolongan Tuhan. Bahkan hamba doa buat yang sakit. Kalau ada mereka yang sakit, baik yang berkumpul di tempat ini maupun di rumah-rumah, maupun yang menyaksikannya dan menerima berkat ini melalui live streaming, kami doakan di dalam nama Yesus. Firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan. Biarlah ini tergenapi, bahkan bangkitkan iman kami, karena sesuai dengan iman kami jadi pada kami yang sedang putus asa, yang sedang kecewa karena sakit, karena beban, karena persoalan. Biarlah melalui ucapan syukur hari ulang tahun 13 tahun PSBI, kami berdoa dalam nama Yesus, iman mereka dibangkitkan, semangat mereka dikuatkan, keyakinan akan janji Tuhan boleh tergenapi dalam kehidupan mereka. Akhirnya sungguh kami dapat berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Bahkan melewati lembah kekelaman maut sekalipun kami tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan buat kami. Tolong suami-suami yang ada di sini semakin mencintai istrinya, dan tolong istri-istri yang ada di sini semakin mencintai suaminya. Tidak lagi kekerasan, tidak lagi kekasaran, tidak ada lagi pengkhianatan dalam rumah tangga kami masing-masing. Sehingga setiap bagian dari keluarga besar PSBI ini, Tuhan, dapat berkata, keluargaku adalah sorgaku. Kehidupan mereka dipenuhi dengan damai sejahtera, bahkan berlaku firman, anak cucu orang benar akan perkasa di muka bumi. Sehingga keluarga besar ini, keluarga besar yang penuh mujizat, penuh berkat. Bahkan waktu hari ini akan menjalankan pelayanan kasih dan kepedulian. Tuhan tahu siapa yang mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan segala kepeduliannya dengan sungguh-sungguh. Tuhan berkati berlipat kali ganda. Karena tidak mudah untuk mengorganisasikan sebuah pelayanan kasih kepedulian yang besar ini, tetapi mereka mau berjuang. Tuhan berkati, sehingga sungguh berkat sorgawi yang berkelimpahan turun atas mereka. Sehingga benar apa kata firman, takaran yang baik yang dipadatkan di goncang-goncang yang melimpah keluar, Tuhan sediakan buat siap mereka yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan akhirnya ini hidup kami. Kami mau tetap dekat dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan dan jadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami. PSBI jadi berkat, hidup masing-masing kami jadi berkat, dan masing-masing kami boleh menyatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia selamat kecuali di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati, dan waktu selanjutnya buat pengurus tempat. Haleluya. Pujian secara live streaming dari Paduan Suara PSBI Wilayah Medan. Dipersilakan. Selalu di sisimu, karena
Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Apapun yang terjadi di dunia ini, terutama keluarga PSB, kita harus kuat, kita harus iman kuatkan, jaga pakai masker, waspada, cuci tangan. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, teguhkanlah dan kuatkan imanku. Jadikanlah aku ini hamba setia-Mu, agar dapat aku hidup selalu di sisi-Mu. Karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa kata Tuhan, semuanya akan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan, semuanya akan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Buat PSBI wilayah Medan, mari seluruh Indonesia kita bertepuk tangan untuk PSBI wilayah Medan. Baik saudara-saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan bernyanyi dan mari kita bangkit berdiri dari Kidung Jemaat 438. Nanti Bapak Pendeta Gilbert akan menutup dengan doa Bapak kami dan berkat. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu.
kini pada saat ini Tuhan, di hari ucapan syukur ke-13 tahun dari PSBI ini, semua karena Tuhan yang menjaga. Karena itu kami akhiri juga ibadah syukur ini dengan menyerahkan segalanya kepada Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Naikkan doa ini bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan akhirnya jemaat sekalian, kekasih-kekasih Kristus, permata hatinya Kristus, bersyukurlah karena 13 tahun ini Tuhan telah menyertai PSBI. Dan bersyukurlah Tuhan tetap memampukan kita sampai hari ini ada sebagaimana kita ada, melewati segala sesuatu dalam kehidupan ini. Dan ingatlah, selama Tuhan adalah gembala kita yang baik, maka kita tidak akan kekurangan. Kadangkala kita harus melewati lembah kekelaman, tetapi jangan takut bahaya, sebab gada dan tongkatnya akan menghibur kita. Satu utas rambutmu pun tidak akan jatuh ke tanah tanpa izin Tuhan. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga, dan engkau akan melewati kehidupan dengan kemenangan lepas pada kemenangan. Karena itu suami, kasihlah istrimu dan janganlah berlaku kasar kepadanya. Istri, tunduklah kepada suamimu dan hormatilah suamimu. Orang tua, jangan bangkitkan sakit hati dari anak-anakmu, dan anak-anak, hormatilah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Jemaat Tuhan sekalian, kekasih-kekasih Tuhan dari keluarga besar PSBI, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan, penyertaan, urapan, hikmat, kekuatan dari Roh Kudus menyertai hidup kita masing-masing, mulai dari hari ulang tahun ke-13 PSBI ini, terus menjaga sampai Maranatha, Yesus Kristus datang kembali untuk menjemput setiap orang yang hidup sesuai kehendaknya. Amin. Ibadah selesai, semua dipersilahkan duduk untuk mengucapkan doa.